Selari di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus menjadi penolong dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan terus Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami berharga di hadapan Engkau. Pada malam hari ini kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah masih ada sukacita teman-teman? Haleluya. Haleluya. Mari terus bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita Haleluya. yang ditebus Tuhan, tentunya itu sebagai tujuan hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amen. Mari kita nyanyikan dengan pujian ini, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Amin. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita ulang pujian dari awal. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat yang bagimu. Kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berdiri, kita percaya mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Ariston Bulele. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita dengan mengangkat pujian yang mengatakan,
hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih. Enggak ada suaranya sih. Bang Mole. Halo Bang Ariston. Bang Ariston, itu dia, udah gabung dia. Sudah bergabung Bang Ariston. Iya. Halo Bang Ariston.
Next. Halo, Bang Ariston. Dipersilakan. Jangan sampai seperti kemarin lagi. Semoga tidak seperti minggu yang lalu. Amin. Haleluya. Amin Bang Kasih. Haleluya. Sabar, kita sabar menunggu. Mungkin ini sinyal, terganggu sinyal. Ini mujizat. Biasanya jemaat Tuhan ini tidak sabar menunggu ya, karena Bapak Gembala sidang kita atau pendeta kita yang sedang kita nanti-nantikan, maksudnya yang menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, kita kurang tahu apa yang menjadi penyebab, karena kalau ada informasi tentu kita tahu, tapi ini semoga tidak ada halang, jangan sampai seperti minggu yang lalu juga. Kita doakan terus jaringannya dan juga ya semoga ya. Langsung doa ke sinyalnya Bang Kasih. Ya kalau nggak jadi ya siap-siap salah satu pengurus yang menggantikan lagi. Itu aja solusinya. Sudah pasti itu Bang. Menyampaikan firman Tuhan siap sedia, nggak perlu. Oke teman-teman semuanya. Berwaktu. Halo, salam semuanya. Salam. Salam. Oke, kita tunggu dulu ya, 2 menit lagi. Nanti kalau nggak ada 2 menit lagi, nanti saya yang akan itu khotbah. Oke? Haleluya. Oke. Terpujilah Tuhan Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini kedua kali ya. Ini jangan sampai terus-menerus seperti itu, karena kita sebagai jemaat Tuhan ini kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Apalagi yang Pak Pendeta ini yang baru-baru menyampaikan renungan, tentu kita sangat menantikan atas kebenaran firman Tuhan. Kami bukan pengurus tidak mau menyampaikan, tetapi bagaimana kita sebagai hamba Tuhan sudah siap di tempat. Satu kebenaran firman Tuhan kemarin di komsel kami bahwa jangan kita menolak panggilan. Jadi saya ingat. Bawa kita dalam pujian lah. Siapa yang Jadi tadi? tolak madene, semoga tidak seperti yang saya katakan ya. Bang Paseki. Ya yo hei cha banuna WL no mege boleh. Ya sama ayat. Boleh. Satu lagi diangkat pujiannya, satu penyembahan lagi untuk mempersiapkan Pak Pendeta yang sedang kita nanti. Semua peserta ya tepuk tangan ya karena lagu sukacita. Oke. Sembari menunggu persiapan para hambanya, kita akan
bersukacita dulu. Kita akan nyanyi Hari Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dari jauh saja ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, terima kasih teman-teman. Lagi kak. Itu Oke, udah siap, itu teman-teman Kak semua. Molly, nanti dimirahi kita. Oke, Bang, Riko sudah hadir kah? Ralat. Tadi sih saya lihat ini sudah Ariston kan, bulan. Oke, halo Bang Ariston. Ya, itu sudah gabung loh. Sudah tadi. Saya kurang tahu kalau masih keluar masuk. Ini sudah kok, ini namanya Ariston belum. Jangan sampai lu buat ini jadwalnya, Bang. Ya itu ya saya bilang. Kan lupa jadwalnya enggak. Oke, teman-teman semua. Oke, mari kita bersukacita, mari kita bersorak-sorai ya. Harus tetap semangat malam ini ya. Meskipun pembicara kita lagi dalam keadaan apalah ya, jaringannya kita juga harus maklum juga di Pulau Nias kita ya. Karena jaringan juga kurang bagus gitu ya. Ataupun Dia udah siap kok, Udah. Sudah. Lama kali. Situ. Yang Muhammad loh. Kita orang yang sabar itu melebihi pahala loh. Sebenarnya yang disalahkan itu bukan Ariston ya, tapi jaringan. Salahkan aja jaringan itu. Bang Ariston, mic-nya dibuka, Bang. Oke, Bang Ariston. Mic-nya belum dibuka. Bang Ariston, mic-nya dibuka, Bang. Terus di hulu halo tuh coba HP bang jawabannya itu kok. Betul kok soalnya boleh. Oke, Dan halo. Halo bening wali bang. Nalai balinya baru lah bali ay lawan. Anu iberkati sabayaw. Mungkin lagi masih dalam pemberkatan ini sebenarnya. Hanya saja kita Halo Bang Bang Ariston. Ariston, mohon perhatiannya udah dibuka tadi, Bang. Coba buka lagi, Bang. Coba bersuara. Katanya nggak bisa terbuka nggak bisa terbuka Zoom-nya itu berhalangan soalnya. Waduh. Coba lift dulu, Kak. Mungkin jaringan, lift aja dulu. Ya, puji Tuhan. Tolong nono soalnya. Karena ada titik 3 itu di atas bang. Coba tekan dulu yang titik 3 itu di atas. Oke. Saya nggak ada halangan, masih aktif. Oke, kita tunggu ya. Jangan kita seperti anak-anak ya. Kali itunya. Baloi, Bang. coba senyum dulu, mana tahu nanti. Oke, dia itu udah gabung gitu. Tinggal buka kameranya sama speakernya itu buka. Oke, Bang Ariston, silakan. Oke.
coba pakai headset lah Bang. Mana tahu masalah. Iya, suaranya nggak kedengaran. Nah, coba pakai headset. Ya, Doakan jaringan ini jaringan loh kayaknya. Pakai headset Bang. Mana tahu lo speaker HP-mu di masalah. Lo pakai headset. Atau nalain headsetnya gimana itu Bang Jason? Nah, mereka Alias di kepala ketua. Oke, silakan Bang Ariston. Bang Aristo ngomong tapi nggak keluar suaranya kayak. Mungkin ini ya gara-gara mikrofonnya itu yang rusak. Itu speaker HP-nya kurang menangkap, artinya itu pakai headphone atau speaker mau. Pakatuin nah sama gue. Mohon bersabar ya kawan-kawan ya. Lihat orang-orang suaranya apa Bang? atau segak bisa Bang Aksa. Ikila bobo ke ketua. Corona ini, gara-gara corona. Pakai Govinomik itu Bang. Tambahkan puji penyembahan aja lah daripada lama. Sebenarnya sepertinya ya itu yang nggak rusak soalnya handsetnya. Kalau enggak itunya. Puji penyembahan aja dulu sebelum gitu. Anu deket apa ya Bang? Iya Wah. Ya. Terus udah dong. Udah saya kena aku. Oke teman-teman semua. Halo, salam. Salam semuanya. Ya, salam. Shalom. 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 Oke, karena Bang Ariston nggak bisa malam ini, mungkin juga karena jaringan ini hal yang sama yang kedua kali, ya. Daripada kita nunggu hambanya yang menyampaikan firman Tuhan pada malam sore hari ini, malam hari ini, saya akan gantikan sementara. Mungkin nanti Bang Ariston hari minggu depan aja, ya. Oke. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40.
Yang sudah katakan, yang sudah temukan katakan amin. 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 Haleluya. Luar biasa loh malam ini ya. Sungguh luar biasa, sungguh. Aduh. Luar biasa lah. Oke, saya baca ayatnya. Ayat 30. Oke, ayat 30. Ya, ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya. Terima kasih teman-teman yang sudah membaca dalam hati dan juga yang sudah membaca bersama-sama dengan saya, meskipun nggak lihat orang suaranya ya. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Aduh, mau apa? Tapi harus senyum aja lah ya. Kita harus senyum aja, nggak jangan ada yang kecewa ya. Oke, saya kasih tema pada hari ini pada ibadah kita di awal bulan Juli, tanggal 4 bulan 7 2021, yaitu kasih dan ketaatan. Yaitu kasih dan ketaatan. Pasti kita di sini, saya percaya kita hidup dalam kasih dan kita juga taat dalam firman Tuhan, ya. Haleluya. Oke. Di sini ada 3 ya, ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada ahli Taurat. Kalau kita lihat, ahli Taurat adalah para pakar dalam hukum Taurat yang menerangkan. Bisa kita lihat juga di Alkipedia nantinya, apa itu sih ahli Taurat. Ahli Taurat adalah para pakar dalam hukum Taurat yang menerangkan hukum Taurat itu sendiri bagi agama Yahudi. Dan juga ahli Taurat ini bertugas menyusun peraturan-peraturan dan juga ketentuan untuk setiap situasi kehidupan, keagamaan, yaitu Yahudi. Dan sedangkan di sini dikatakan itu ada lagi itu Farisi, ya. Seorang kaum Farisi ini adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah yang kedua, sekitar abad kedua sebelum Masehi. Dan juga menurut para ahli, kaum juga Farisi ini adalah perkembangan ya dari kelompok Hasidim. Dan juga kelompok Hasidim adalah kelompok yang menganggap dirinya mereka sebagai orang yang beragama, yang saleh, orang benar, ya, atau orang yang benar di hadapan Tuhan. Pasti kita tahu gimana kehidupan orang-orang Farisi pada zaman itu, dan mungkin juga ada keturunannya ya. Mungkin juga ada keturunan sampai hari ini gitu ya. Dan juga ahli-ahli Taurat gitu yang merasa dirinya benar dan juga yang merasa dirinya paling suci ya, atau yang merasa dirinya sudah menguasai Alkitab gitu ya, sudah mengerti semua kitab-kitab Taurat. Ya. Nah, di teks yang kita baca pada hari ini adalah merupakan di mana usaha-usaha orang Farisi atau ahli-ahli Taurat atau musuh-musuh Yesus yang terakhir untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Ya, mungkin bagi kita semua ya, ini mudah dijawab lah. Ini mudah, apa sih hukum yang pertama dan terutama di kitab Taurat gitu. Pasti kita tahu gitu kan. Nah, jika kita baca dalam perikop sebelumnya di mana Yesus berkali-kali diberi pertanyaan ya, menjebak atau mereka juga mencoba Yesus. Kalau kita lihat di mana Oke, di mana pertanyaannya adalah orang Saduki gitu ya. Kalau kita lihat di ayat 15 sampai 3 ya, sorry. Di mana kita lihat di ayat 23 sampai 33. Ya, 23 sampai 33 di mana kita lihat tentang orang Saduki, di mana orang Saduki ini ya tidak percaya itu yang namanya kebangkitan ya, orang Saduki ini.
Nah, jika Yesus salah di sini dalam mencobai atau memberi pertanyaan-pertanyaan yang rumit dari orang Saduki, dari ahli Taurat, dan juga orang-orang Farisi. Nah, jika Yesus salah menjawab, maka menimbulkan persoalan yang besar bagi Yesus, dan juga ini adalah orang Farisi dan juga ahli Taurat, usaha yang terakhir. Karena setelah usaha ini, ya, kalau mereka sudah gagal dalam usaha mereka ini untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, maka ini adalah usaha-usaha yang gagal. Dan ini adalah usaha yang terakhir bagi mereka, yaitu orang Farisi dan juga ahli Taurat. Kalau mereka pun sudah gagal, maka gantian Yesus yang memberi mereka pertanyaan, dan juga Yesus yang memberi pertanyaan-pertanyaan yang menjebak mereka. Nah, kalau kita lihat di mana pertanyaan-pertanyaan orang Saduki, ya, di mana di ayat 29, di mana dikatakan bahwa pertanyaan di situ menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak perlu terlalu paham dengan kitab-kitab suci, ya, atau tidak mengerti tentang kuasa Allah, yaitu orang-orang Saduki. Ketika orang Saduki menjebak Tuhan Yesus, ketika orang Saduki mencoba Yesus. Nah, dan perikop juga sesudahnya menceritakan tentang pertanyaan Yesus yang tidak bisa dijawab oleh mereka. Ya, ketika mereka sudah gagal, orang Farisi dan juga ahli Taurat, kalau kita lihat dalam perikop sesudahnya menceritakan tentang pertanyaan Yesus yang tidak bisa dijawab oleh mereka, yaitu Farisi dan juga ahli Taurat. Kalau kita lihat di Matius 23, ya, pasal 23 di sana menceritakan tentang kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi dan juga kecaman Yesus kepada ahli Taurat, sehingga ini bisa dikatakan merupakan upaya yang terakhir untuk menjatuhkan Yesus, karena ini upaya mereka yang terakhir, ya, untuk mencobai yang namanya itu Yesus. Nah, maka mereka di sini itu ingin memberikan pokoknya, ya, usaha yang terbaik supaya Yesus benar-benar bisa dijebak. Dan kali ini di ayat 3 yang kita baca tadi, di ayat 34, dan apa yang mereka lakukan adalah mereka berkumpul, ya, mereka sudah berkumpul karena mereka tidak bisa melawan, yaitu, ya, Yesus gitu. Maka orang Farisi dan orang ahli Taurat ini mereka berkumpul, dan sebelumnya itu mereka menjebak Yesus, ya. Artinya di sini bahwa kalau ahli Taurat atau orang-orang Farisi, pokoknya siapa saja yang bertemu Yesus silakan menjebak dia, yaitu Yesus. Siapa saja di antara orang Farisi bertemu dengan Yesus berusaha untuk menjebak Yesus. Tetapi kali ini tidak, bahwa mereka merasa perlu berkumpul karena mereka melihat ini, ya. Kalau mereka berkumpul karena mereka sudah melihat Yesus adalah bukan musuh sembarangan, ya, bukan musuh sembarangan. Ya, kata mereka lagi kalau kita lihat di konteks, kalau kita baca konteks ini dengan selidiki, kalau kita pahami, ya, di mana mereka mengatakan bahwa kita ini sudah berkali-kali dicobai, gagal, ya. Mereka sudah mengatakan bahwa orang Farisi atau orang Saduki, mereka sudah berkali-kali gagal, yaitu untuk mencobai Yesus. Nah, di situ di ayat 33, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Sebenarnya kalau kita lihat orang Farisi ini, ya, kalau kita lihat orang Farisi ini adalah orang yang sering bertengkar, ya betul. Orang yang sering bertengkar yaitu orang Farisi dan juga orang Saduki. Memang ini orang yang sering bertengkar, mereka ini saling bermusuhan, yaitu bebuyutan. Tapi karena mereka punya musuh, ya, yang sama, yaitu Yesus, maka Saduki dan Farisi ini bisa berteman dengan baik. Begitu juga pula kita, ya. Mungkin ada di antara kita ini yang dulunya bermusuhan, ya. Tetapi karena kita mempunyai musuh yang sama, akhirnya kita berteman untuk menyerang dia. Ya. Tapi mereka ini, orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat ini, mereka berkumpul untuk menjebak dan untuk menyerang Yesus. Ya. Nah, di sini lagi orang-orang Farisi lalu, ya, ketika mereka berkumpul,
orang-orang Farisi lalu memikirkan strategi yang terbaik mereka, ya, mereka berkumpul dan mencari sebuah cara. Dan setelah mereka berkumpul, lalu mereka mengutus seorang yang paling dipercaya. Di ayat 35 dikatakan bahwa, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ya, dikatakan ahli Taurat, ya, seorang orang Farisi ini menyuruh seorang ahli Taurat untuk bertanya, ya, untuk mencobai dia, itu kepada Yesus. Kalau kita lihat ahli Taurat dalam bahasa Yunani, ya, atau di teks ini kata Yunani adalah nomikos, ya, pasti di sini ada yang bisa bahasa Yunani lah, ya, nggak ada yang bisa nggak teologi lah gitu, ya. Kalau kita lihat, ya, ahli Taurat ini dalam bahasa Yunani yaitu nomikos, artinya seorang yang benar-benar ahli hukum atau juga seorang yang benar-benar pengacara. Ya, kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya itu lawyers, ya, lawyers itu bahasa Inggrisnya gitulah, pengacara gitu. Itu bahasa Inggrisnya. Ya, tapi kalau di bahasa Yunani namanya itu nomikos. Artinya orang yang mereka suruh ahli Taurat ini adalah orang yang sudah mengerti dan memahami, orang yang pintar memahami itu kitab-kitab Taurat. Ya, orang yang paling pintar dari ahli-ahli Taurat yang lain. Itulah yang mereka suruh, bukan juga sembarangan. Yang mereka suruh ini orang yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat dalam budaya kuno dulu, orang-orang Yahudi, ya, atau ada yang mengatakan kenapa sih dikatakan itu pengacara, begitu, kenapa dikatakan ahli-ahli hukum, ya. Kalau kita lihat dalam budaya kuno dulu, orang-orang Yahudi, ya, diberi juga otonomi oleh pemerintahan Romawi, ya. Jadi ada wilayah tertentu yang orang Yahudi tidak bisa macam-macam mengikuti hukum Romawi, tetapi juga ada banyak wilayah yang orang Yahudi boleh mengatur wilayah mereka sendiri. Jadi mereka, kalau kita lihat dalam budaya kuno, pasti kita itu belum lahir lah, ya, belum tubuh kita pada saat itu, kan, ya. Tapi mereka diberikan otonomi, ya. Ada yang mereka kuasai wilayah mereka, ada juga yang mereka belum kuasai, yang tidak dikuasai oleh mereka. Nah, bisa juga dilihat di situ bahwa bisa macam-macam mengikuti hukum Romawi, tapi ada juga banyak wilayah yang orang Yahudi boleh mengatur wilayah sendiri. Ini latar belakang dulu, ya, supaya kita mengerti, ya, supaya nanti teman-teman kok gini, ya. Gitu. Kita dulu harus mengerti latar belakangnya gitu, ya. Yang kita langsung lompat-lompat gitu. Nanti kita sesat gitu kan kalau kita nggak tahu, ya, latar belakangnya gitu. Nah, pada waktu mereka diberi otonomi, kalau kita lihat dalam budaya kuno, ya, pada waktu mereka diberi otonomi untuk mengatur wilayah mereka sendiri, maka, ya, mereka menggunakan, yaitu namanya hukum Yahudi. Dan hukum Yahudi, ya, identik juga yang namanya dengan hukum Taurat. Ya, hukum Yahudi identik dengan hukum Taurat. Ya, sehingga seorang yang ahli kitab suci bisa menjadi pengacara, ya, seperti yang mereka yang mereka suruh, ya, itu ahli Taurat, ya, bisa menjadi pengacara. Dia memang ahli hukum dalam arti hukum, yaitu hukum Taurat, ya. Ini juga orang ini, ya, bukan sekedar ahli Taurat biasa, ya, dia itulah lebih pintar dari ahli Taurat yang lainnya, ya. Ini adalah orang yang paling pintar, ya, di antara ahli-ahli Taurat, dan orang ini juga datang kepada Yesus memberikan sebuah pertanyaan, ya, yang sangat rumit. Mungkin bagi kita seperti tadi yang saya bilang, bahwa mungkin bagi kita ini pertanyaan yang sederhana, ya, mungkin bagi kita, ya, kan sudah dijawab oleh Tuhan tadi. Mana? Nah, kalau kita lihat bahwa pertanyaannya begini. Perintah mana yang terbesar, ya, atau perintah mana yang terutama dalam hukum Taurat? Ya, seperti tadi saya bilang bahwa pasti kita sudah tahu jawabannya, ya, dengan mudah karena kita sudah tahu dari Yesus Kristus, ya, di ayat 37, ya, di ayat 37 pasti kita sudah tahu jawaban yaitu jawabannya. Tapi juga kalau di saat itu, jika kita memposisikan diri kita sebagai Yesus pada waktu itu dan ditanya perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat, ya, maka saya yakin dan percaya, ya, pertanyaan ini rumit,
dan juga dilematis. Ini sangat rumit gitu. Karena hukum Taurat itu banyak gitu ya, 10 ada 360 lah ya, hukum-hukum Taurat itu. Mengapa saya katakan itu rumit? Karena orang-orang Yahudi itu punya sebuah tradisi. Karena kenapa? Jumlah perintah di dalam Alkitab itu bagi mereka 613. Ya, pasti kita sudah tahu lah, ini sudah dipelajari juga di sekolah ya gitu ya, di STT. Karena jumlah perintah dalam Alkitab itu mempunyai 613. Dari mana mereka tahu jumlahnya 613 itu? Tahu karena pada waktu Tuhan memberikan 10 perintah Allah di Keluaran 20. Karena mereka melihat di teks Ibrani, jumlah huruf Ibrani yang muncul di pada pasal itu menurut mereka adalah jumlah 613. Ya. 613. 613. Karena di dalam bagian yang penting ini jumlah hurufnya 613, mereka menduga berarti jumlah seluruh perintah Perjanjian Lama kitab suci Yahudi berarti juga 613. Lalu mereka mencoba untuk membagi. Ada yang bersifat positif ya. Dalam hukum Taurat tadi yang 613 itu mereka mencoba membagi, ada yang bersifat positif dan perintah yang bersifat positif ini yang harus dilakukan, dan juga ada yang bersifat negatif dan ini tidak harus dilakukan. Ini adalah suatu larangan bagi mereka supaya mereka tidak melakukan. Nah, cara mereka membagi adalah di antaranya 613 itu dibagi 365 dan 248. Nah, kenapa dibagi 365? Karena 1 tahun jumlah harinya adalah 365. Dan siap. Oke, dan mengapa yang satunya dibagi menjadi 248? Karena mereka menghitung jumlah anggota tubuh manusia itu 248. Ya, itulah keyakinan mereka, yaitu agama-agama Yahudi ini. Itulah keyakinan mereka. Dan karena orang Yahudi itu kalendernya bukan seperti kita ya, itu bulan. Ya, kalender orang Yahudi itu yang dulunya itu kalender mereka juga itu bulan. Mengapa 1 tahun 365 kita tidak pernah tahu bagaimana? Karena kita tahu bahwa tradisi ini atau agama Yahudi ini muncul ya. Dan tradisi ini juga ada. Itu agama Yahudi. Dan sehingga pada waktu Yesus ditanya dan sehingga pada waktu Yesus ditanya perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat ini, jelas ini pertanyaan yang sangat rumit ya. Yesus harus memilih satu di antara hukum yang tadi. Yesus memilih hukum yang di antara itu 613. Ya, pasti kalau kita lihat ya, ini adalah perintah yang sangat rumit. Ya, mungkin itu latar belakangnya yang saya sampaikan. Memang sih masih panjang lagi. Tapi karena saya lihat juga ada yang ngantuk ini ya, ada yang ngantuk ya, ada yang tidur nggak apa-apa. Ya, kita harus sesuaikan aja. Oke, yang penting intinya aja ya. Tapi kalau kita juga nggak mengerti latar belakangnya, kita bisa nggak tahu apa itu konteksnya. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini adalah Yesus menghadapi pertanyaan yang rumit dan dilematis. Tapi Yesus di sini, ketika dia jawab pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi, itu luar biasa karena pemikirannya selalu di luar kewajaran. Kalau orang bertanya ini dan memastikan aku masukkan kamu ke kota ini, pasti kamu terjebak. Nah, tapi di sini dalam jawaban Yesus, dia jawab pertanyaan-pertanyaan seorang ahli Taurat itu, Yesus sangat luar biasa. Jawabannya hanya satu, itu kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu. Itu hukum yang kedua. Ya. Nah, pada waktu
pada waktu ahli Taurat bertanya perintah mana yang terbesar dalam hidup Taurat, di sini Yesus tidak mau menjawab pertanyaan itu. Tapi Yesus tidak memainkan permainan ahli Taurat, tapi ahli Taurat bertanya perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat itu, tapi Yesus menjawab apa yang terbesar di dalam semua perintah. Kalau dia tanya perintah mana yang terbesar, Yesus menerangkan apa yang terbesar di antara semua perintah, apa dengan bahasa selebih atau sederhana. Kalau ahli Taurat ini memikirkan tentang prioritas. Itulah yang dipikirkan seorang ahli Taurat ini. Ya, urutan apa yang penting dan mana yang kurang penting. Tetapi Yesus di sini bicara tentang itu esensi. Nah, Yesus bicara di sini, ahli Taurat bicara tentang prioritas, mana yang lebih penting dan mana juga yang tidak penting. Tetapi Yesus di sini berbicara yaitu tentang esensi. Di antara semua perintah itu, esensinya apa sih? Sebetulnya apa yang terbesar semua perintah itu bukan masalah prioritas, tetapi masalah esensi. Ya, kalau kita lihat seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, apa esensinya? Yaitu kasih. Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, cuma satu kata, berbicara tentang kasih. Itu aja, selesai. Kita kasih itu aja. Kalau kita baca dari Alkitab Kejadian sampai Wahyu, esensinya adalah cuma satu. Sekali lagi itu kasih. Itu. Kalau kita benar-benar merenungkan, ya, firman Tuhan ini, dan juga saya yakin dan percaya, pasti kita sudah beberapa kali ya kita khotbahkan, kita sampaikan firman Tuhan ini kepada orang-orang lah ya, atau kepada jemaat, atau kepada remaja, atau dimanapun kita berada itu khotbah. Tapi kalau kita ingin merenungkan kembali firman Tuhan ini, kalau kita punya pemikiran selalu punya esensi, maka kita juga akan terhindar dari pertikaian. Ya, kita juga akan terhindar dari perdebatan yang tidak diperlukan. Kalau kita lihat sekarang kan banyak orang yang berdebat, cuma salah kata aja, seperti bahasa roh, seperti mujizat gitu kan. Apalagi sekarang kan yang terkenal itu Pastor Andi Simon. Dan banyak sekarang yang serang dia itu. Banyak sekali yang serang dia, Pastor Andi Simon. Gitu kan. Tapi itu orang, bagi saya, orang yang suka berdebat adalah orang yang tidak mempunyai kasih. Karena kenapa? Kalau kita lihat orang yang berdebat, baik di media sosial, di YouTube, ujung-ujungnya saling bermusuhan, nggak ada kasih ujung-ujungnya, nggak ada kasih. Lebih baik kita diskusi daripada berdebat. Karena kenapa? Berdebat itu mempertahankan argumennya. Ya sudah tahu kalah, tapi masih mempertahankan yang namanya argumennya. Kalau kita di sini lihat bahwa Yesus itu luar biasa ya. Waktu dia didesak, ya, dan dilematis perintah mana yang terbesar, dia tidak mau memberitahu perintah mana yang terbesar, tapi dia jawab apa yang terbesar di antara semua perintah itu. Itu yang Tuhan jawab. Ketika dia ditanya prioritas, Yesus memilih bicara tentang esensi, dan dari jawaban Yesus kita akan belajar dua hal, kaitan antara kasih dan ketaatan. Ya, itu poinnya aja ya, langsung poin aja ya. Saya sudah tahu mengantuk. Oke, yang pertama, mengasihi merupakan sebuah perintah. Oke, itu poin pertama, kasih dan ketaatan. Temanya tadi, poin pertama itu mengasihi merupakan sebuah perintah. Ya, mengasihi sesama kita, mengasihi itu adalah sebuah perintah. Di mana dikatakan di sini di ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah dalam bahasa Yunani juga dikatakan yang namanya itu perintah. Kasihilah dalam bahasa Yunani dikatakan itu perintah. Mengasihi Tuhan sebuah perintah. Kenapa di sini ditekankan hal ini? Karena kita hidup ya di dalam sebuah zaman. Pasti kita semua mengerti itu tentang yang namanya kasih, apalagi kita hidup dalam zaman ini ya, zaman now gitu ya, yang banyak sekarang yang selalu memahami tentang cinta, yang salah juga memahami tentang kasih secara keliru. Ya, dipikirkan ya dalam pikirannya dia itu cinta itu cuman perasaan. Ya, banyak sekali kita anak-anak Tuhan ya, cinta itu hanya berbicara soal yang namanya itu
perasaan dan tidak juga melibatkan yang lain. Ya, padahal Yesus di sini mengajarkan mengasihi Tuhan, ya, bukan hanya segenap jiwa atau bukan hanya segenap hati, tetapi juga dengan segenap akal budi. Ya, kalau kita lihat di surat Paulus yaitu ya dikatakan lagi dengan segenap kekuatan. Artinya dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap akal budi, dan juga dengan segenap kekuatan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi melibatkan seluruh hidup kita, melibatkan akal budi kita, dan melibatkan juga pertimbangan, dan juga melibatkan kekuatan kita, yaitu melibatkan tindakan kita. Artinya bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, ada juga tindakan-tindakan yang nyata yang kita lakukan, ya, bukan hanya juga mengasihi, aku mengasihi engkau Yesus, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Ya, jangan kita hanya barang aku mengasihi engkau Tuhan, ya, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mengasihi. Ya, artinya seluruh hidup kita harus mengasihi Tuhan. Makanya mengasihi itu bukan sesuatu yang pasif, ya. Sekali lagi, mengasihi itu bukan sesuatu yang pasif, tetapi sesuatu yang aktif. Itu nama mengasihi. Bukan pasif, tetapi sesuatu yang aktif. Ya, kalau kita lihat dalam budaya kita juga beda dengan Alkitab ya. Budaya kita di sini mengajarkan bahwa mengasihi itu terbatas pada perasaan. Ya, kalau kita lihat juga cinta, ya, kalau kita berlogika, karena kita juga ini mengasihi Allah, mengasihi manusia itu dengan segenap hidup kita, dan juga segenap jiwa kita, dan juga segenap akal budi kita. Ya, kalau kita lihat pada itulah ya, pada budaya lagi ya, budaya itu budaya apa namanya itu, budaya timur dan budaya juga pada umumnya itu membatasi cinta pada perasaan. Itu budaya timur. Tapi pasti kita juga dengar cinta itu ya. Ya, kalau kita pun cinta sama seseorang ya, atau kita sayang sama seseorang, bukan hanya mengatakan aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Ya, kalau itu pun bagi saya itu biasa. Itu namanya cinta standar gitu. Itu namanya cinta yang standar gitu ya. Itu agak sedikit. Dan juga ada yang mengatakan aku mengasihi atau aku mencintaimu dengan segenap jiwaku. Ya, itu juga standar lah ya, walaupun agak sedikit beda. Yang pertama, bedanya mengasihi dengan segenap hati, mengasihi segenap jiwa, harus mengasihi segenap hati. Jangan juga hanya kita mengasihi dengan segenap jiwa, mengasihi segenap hati. Ya, karena kenapa? Kalau kita mengasihi segenap hati, kalau kita putus sama pacar kita, apa yang sakit? Hati. Terus kalau kita cinta segenap jiwa, apa yang terjadi? Sakit jiwa kita. Ya, jadi kita mau mencintai itu segenap hati atau segenap jiwa gitu. Ya. Nah, kalau saya ini mau itu ya, mau singkat aja ya. Saya karena ini juga khotbah saya di minggu yang lalu di asrama. Ini panjang sih, tapi saya ambil topiknya aja ya. Nah, kita ya biasa membatasi cinta itu pada perasaan ya. Padahal dalam Alkitab cinta itu tindakan, tidak pernah hanya cuman perasaan. Makanya Yesus di sini mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu. Dan di sini juga Yesus tidak mengatakan begini, rasakanlah kasih kepada Allah dan juga rasakanlah kasih kepada sesama. Tidak. Tapi di sini bahwa dikatakan Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sama manusia, itu tindakan. Ya. Inilah tindakan, inilah perintah. Kita harus mengasihi Tuhan dan kita juga harus mengasihi yang namanya itu sesama kita. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa dalam Alkitab kata berkali-kali dikatakan kalau kita mengasihi Allah berarti ya, kalau kita mengasihi Allah, kalau kita mengakui ya saya mengasihi Engkau Tuhan, berarti kita juga harus menaati Dia, yaitu firman-Nya atau kehendak-Nya. Artinya bukan hanya pasif tapi aktif, karena dilihat dari perbuatan
tindakan nyata. Kalau kita lihat di Yohanes 14, ya, kalau kita lihat baca di Alkitab di Yohanes 14, di sini nih dikatakan bahwa di sini juga Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Sebaliknya, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan di pasal yang sama juga di ayat 14, di pasal 14, sama juga, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Ya, artinya antara mengasihi dan menaati tidak terpisahkan. Ya, sekali lagi, antara mengasihi dan menaati ya tidak boleh terpisahkan. Artinya bukan hanya dari mulut kita mengasihi Tuhan, tapi juga harus disertai dengan perbuatan tingkah laku kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oke, siap. Oke, ya. Karena kalau orang mengatakan Tuhan, ya, mungkin juga sesekali kita ya, Tuhan aku mengasihi engkau, tapi tidak juga menaati perintahnya, maka orang itu adalah pendusta, gitu ya. Maka orang itu dikatakan pendusta. Tapi kalau ada orang yang mengatakan Tuhan aku menaati engkau, tetapi tidak mengasihi Allah, dia juga seorang pendusta. Yang pertama artinya mengasihi bukan menaati. Nah, karena kenapa? Orang yang mengasihi Allah pasti menaati dia. Tetapi orang yang menaati dia belum tentu juga mengasihi Allah. Itu. Nah, di sini dikatakan bahwa kasih merupakan sebuah perintah, bukan hanya cuman perasaan, ya, atau antusiasme, ya, semangat yang besar bagi Allah. Tetapi engkau melakukan sesuatu bagi Allah, yaitu engkau melakukan firman-Nya. Saya dan saudara, ya, kita melakukan firman-Nya. Saya yakin dan percaya di sini Nias Generation dan juga pemuda-pemudi Nias yang bersinar pasti melakukan firman Allah setiap hari. Meskipun itu susah, tapi kalau kita minta tuntunan dari Roh Kudus, pasti kita bisa melakukannya, ya. Dan kalau kita lihat lagi di Yohanes pasal 2 ayat 5 dikatakan di sini, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Berarti barang siapa menaati firman-Nya, berarti di dalam diri orang itu kasih Allah sudah menjadi sempurna. Berarti kalau kasih itu dipisahkan dari ketaatan, itu tidak akan sempurna. Sekali lagi, mengasihi dan menaati tidak boleh terpisahkan. Ya. Poin kedua, ini terakhirnya aja, ya. Ini terakhirnya aja. 2, mengasihi merupakan dasar dari semua perintah. Ini poin keduanya, mengasihi merupakan dasar dari semua perintah. Di mana dikatakan di sini bahwa di ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya pada kedua hukum ini adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tergantung seluruh hukum Taurat dan juga tergantung dan para kitab para nabi. Nah, semua perintah Allah itu digantungkan pada kasih. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa dalam bahasa Yunani-nya kata tergantung di sini dalam bahasa Yunani adalah kata yang sama, ya, yang dipakai untuk Yesus digantung juga di atas kayu salib. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani-nya, ya, artinya di sini bahwa terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib itu. Ya, juga kata yang sama yang dipakai di sini artinya adalah begini, ya. Kalau boleh di sini saya gambarkan lah, ya. Seandainya ketaatan kita itu seperti baju yang bersih, ya pasti di sini semua rajin mencuci bajunya lah, ya. Ya, saya mau gambarkan. Seandainya ketaatan kita itu seperti baju yang bersih, ya pasti kalau kita habis cuci baju akan dijemur, ya. Berarti kalau kita jemur, ya, karena apalagi kalau kita jemur yang suka ada angin gitu, ya pasti kita juga perlu menjepit, ya, atau dijepit di gantungan. Ada 2 penjepitnya, yaitu kasih kepada Allah dan juga kedua kasih kita kepada sesama. Seandainya tidak ada kasih kepada Allah, maka ini lepas, dan seandainya tidak juga ada kasih kepada manusia, maka yang satu juga lepas. Maka baju yang bersih itu yang disebut ketaatan kita akan jatuh dan juga menjadi kotor kembali dengan kata lain. Ya, di sini dikatakan bahwa Yesus sedang mengajarkan kita kepada kita semua
ya yang kita lakukan, kalau kita lakukan bukan karena kasih, maka itu tidak ada gunanya sama sekali. Ketaatan tanpa kasih berarti ketidaktaatan. Nah, kalau saudara menaati Allah tanpa mengasihi Allah, ya, yang terjadi adalah dua hal. Ya, dibahas oleh Matius di ayat 22. Jadi, saya yakin percaya teman-teman semua, ya pasti kita mengasihi Allah dan juga pasti kita mengasihi manusia. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita menaati Allah tanpa mengasihi Allah, yang terjadi adalah ada dua hal. Yaitu saya temukan kalau kita lihat di Matius pasal 23. Ini nggak lama lagi ya. Ini nggak lama lagi kok. Ya, yang pertama adalah engkau akan menjadikan ketaatanmu ajang untuk pamer diri. Dan itu juga yang sering terjadi kepada orang-orang Farisi. Ya, mereka itu memamerkan kekudusan mereka itu orang suci. Nah, kalau kita lihat lagi di Matius 23 ayat 2 sampai 12, di mana di situ Yesus mengecam mereka. Mereka berdoa menaati perintah-perintah Allah. Mereka melakukan kewajiban agamanya di depan semua orang benar. Tetapi tujuannya adalah ya supaya dipuji oleh orang lain. Ya, artinya di sini bahwa ketaatan kita menjadi ajang untuk memamerkan diri kita. Ya, itu kalau hanya menaati tanpa mengasihi Allah. Itu poin pertama. Yang keduanya, kemunafikan. Ya, kata munafik di sini adalah muncul 7 kali di Matius 23. Di mana di sini bahwa Yesus mengecam orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat ini. Dikatakan di sini bahwa, hai kamu orang munafik, hai kamu orang-orang munafik. Karena mereka di luar kelihatannya hebat, ya orang-orang Farisi ini, tetapi di dalamnya tidak ada arti apa-apa. Karena mereka tidak punya cinta kepada Allah, karena mereka tidak mengasihi Allah. Maka apapun yang mereka lakukan hanya untuk memuaskan diri mereka sendiri, yaitu orang Farisi. Kalau hanya menaati tanpa mengasihi Allah, itu yang terjadi, kemunafikan. Nah, dari teman-teman semua, mari kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya supaya kita dibuat juga Tuhan berhasil. Jadi setiap kali kita lakukan tujuannya adalah mendapatkan sesuatu dari Allah. Ya, kalau kita pun melakukan sesuatu dari firman Tuhan, ya pasti tujuannya itu mendapatkan, meskipun kita tidak berharap. Tapi banyak juga orang yang melakukan seperti ini. Saya lakukan ini supaya saya dapat sesuatu dari Tuhan. Itu banyak di antara kita yang terjadi. Banyak juga orang Kristen juga yang kelihatannya mengasihi Allah, tapi sebetulnya itu mendapatkan sesuatu dari Allah. Dan bukan ini mengasihi Allah, ini juga namanya memanipulasi, yaitu namanya Allah. Nah, kalau orang juga yang mengasihi Allah bukan seperti begitu. Nah, semua ketaatan kita tanpa kasih, saudara semua sulit untuk menjalankannya. Ya, kalau sisi dari saudara kita, ya, kalau tanpa kasih saudara akan juga terpaksa untuk melakukan itu namanya perintah atau firman Tuhan. Dengan berat hati melakukan, tapi dari sisi Allah lebih, ya, apalagi. Ya, kalau kita melakukan atau kita taat tanpa kasih Allah, akan menganggap semua tidak ada gunanya. Nah, oke. Oke, yang terakhir, ya, yang terakhir aja, oke. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Oke, itu aja intinya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Jawabannya sederhana. Kalau kita mengalami Tuhan mengasihi kita, ya, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengalami Tuhan mengasihi kita, ya, di mana di sini 10 perintah Allah. Kalau kita lihat di Keluaran 20, ya, sebelum perintah pertama, ya, diberikan. Tuhan berkata begini, akulah Tuhan Allahmu yang melepaskan engkau di tanah Mesir. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus memulai bukan dengan perintah, tetapi Tuhan memulai dengan kebaikan. Dari sini lagi mengingatkan, akulah Tuhan Allahmu yang juga membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ya, karena itu kita harus patut bersyukur atas kasih Tuhan. Karena kita mengalami Allah mengasihi kita, maka kita juga melakukan perintah-perintahnya. Ya, maka kita melakukan perintah-perintahnya. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 11. Artinya kita mengasihi, bukan kita mengasihi, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Lalu dikatakan juga di ayat 11 mengatakan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka seharusnya kita pun harus saling
mengasihi. Nah, bagaimana kita mengasihi Allah? Yaitu mengasihi Allah, mengasihi kita. Tetapi bagaimana kita juga mengasihi orang lain, yaitu kita mengalami Allah mengasihi kita. Ya, kita harus mengalami Allah atau Tuhan mengasihi kita. Baru kita bisa mengasihi Allah dan baru kita juga mengasihi namanya itu sesama. Karena kenapa? Hanyalah orang-orang yang mengalami kasih Allah, memahami dan mengalami kasih Allah, orang itu bisa mengasihi Allah dan juga orang itu bisa mengasihi sesama. Kita mengasihi Allah karena kita lebih dulu ya dikasihi Allah, mengasihi kita. Kalau kita mengasihi manusia karena kita mengalami lebih dulu Allah mengasihi kita. Ya, bagaimana? Salah satu contohnya aja. Ya, bagaimana kita mengatakan itu mengasihi Allah, yaitu merenungkan firman Tuhan pagi dan malam. Itu aja salah satu contoh. Kalau kita benar-benar mengasihi Allah, salah satu kita lihat itu kita membaca firman Tuhan itu pagi dan malam. Nah, itu aja firman Tuhan pada malam hari ini, mungkin agak lama ya, minta maaf. Dan waktu kita juga udah 18 ya, saya minta maaf kalau lama firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini yang sangat luar biasa, di mana Tuhan pada malam hari ini kami sharing tentang yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Biarlah Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk mengasihi Engkau dan juga mengasihi sama manusia, Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah firman-Mu ini, biar juga apapun yang belum hamba-Mu sampaikan sedalam-dalamnya, biarlah Roh Kudus-Mu pengertian. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. 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 Terima kasih kepada Kak Molly yang sudah bersedia untuk menggantikan Kak Ariston Bulala. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali menyegarkan kita bahwa kita terus diperintahkan, ini perintah untuk mengasihi tadi ya, berdasarkan pemaparan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Kak Molly. Sekarang kita akan menyampaikan setiap pokok doa kita. Saya persilakan kepada Kak Jega untuk memimpin doa syafaat. Baik, shalom rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini saatnya kita menaikkan setiap pokok doa kita yang saya pandu oleh sendiri. Dan jika ada rekan-rekan, saudara-saudari yang mempunyai pergumulan hidup saat ini, dipersilakan untuk ngechat di layar atau menyampaikan secara langsung saja untuk kita bawakan dalam doa pada malam hari ini. Dimulai dari sekarang. Oke, baik Bang. Terima kasih pergumulan dari kami atau pokok dari kami. Mohon doakan kami di sini semua mahasiswa di BMB Wonogiri hampir rata-rata sedang sakit dan saya minta dukungan doa semoga Tuhan selalu campur tangan untuk memulihkan. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara. Apakah ada masih lagi yang mempunyai pergumulan? Haleluya. Baik. Ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Saat ini dalam kesempatan ini saya menyampaikan satu pokok doa saya. Yang pertama adalah doakan keluarga besar Yayasan Sekolah Kehidupan yang saat ini saya berada, karena kami setelah saya kena corona kemarin dinyatakan begitu, jadi kami semua keluarga besar yayasan pada sakit semua, demam. Jadi kondisi saat ini tidak memungkinkan kami semua, sehingga kami semua pakai masker. Jadi supaya Tuhan memberikan yang terbaik dalam keluarga besar Yayasan Sekolah Kehidupan. Dan juga kedua, keluarga saya atau abang sulung saya yang saat ini dalam keadaan sakit parah, tinggal mata yang bergerak dan kepala dan badan sudah istilahnya lah sudah tidak bergerak lagi begitu. Dan saudara saya sudah ke perantauan untuk menengok abang saya yang sulung dan saat ini sedang mereka mendoakan saudara saya.
Nah, itu aja yang saya bisa sampaikan pokok doa, dan kita doakan terus orang-orang yang terpapar COVID-19 ini supaya mereka juga mengalami pemulihan daripada Tuhan. Itu yang saya bisa sampaikan pokok doa saya. Tuhan memberkati. Yahoo. Baik, terima kasih buat saudara Fa'a pada malam hari ini pokok doanya. Apakah ada rekan yang lain? Shalom, selamat malam semua. Shalom Kak, shalom. Ya, teman-teman minta dukungan dalam doa. Kami dalam rumah ini masih tetap dalam kondisi kurang sehat, dan juga bertambah lagi Bu Gembala saya lagi sakit. Tolong didoakan supaya kami cepat sembuh di rumah ini, dan juga minta dukungan doa dari teman-teman dalam pelayanan kami, karena kami tidak tahu besok bagaimana anak-anak yang kami layani, apakah mereka datang atau tidak. Tapi kami harap doa dari teman-teman, dukung terus kami untuk melayani anak-anak ini, karena anak-anak juga sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Dan juga jamah anak-anak ini, karena anak-anak ini adalah anak-anak yang luar biasa yang Tuhan percayakan untuk kami. Dan kami percaya Tuhan akan memulihkan mereka satu persatu. Jadi teman-teman, dukung terus kami dalam doa untuk melayani anak-anak ini, karena mereka juga ada yang lagi sakit. Terus ada juga yang anak kecil yang dia butuh darah apa ini? Darah merah, karena dia kebanyakan darah putih. Dia masih kecil, supaya anak ini juga dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Jadi inilah doa dari kami, supaya kami terus tetap semangat untuk melayani anak-anak ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Baik, terima kasih Saudari Arli Sulu. Ke rekan yang lain masih ada? Baik, saya rasa sudah cukup. Nanti pokok doa kita seperti biasanya rekan-rekan, seperti di ibadah-ibadah kita sebelumnya, dan kita sama-sama mendoakan, bukan hanya saya dari sini saja mendoakan, tetapi dengan pergumulan kita saat ini, baik NYG dan PPNB, kita bersama-sama untuk terus berdoa. Namun saat itu, sebelum saya membawakan kita dalam doa pada malam hari ini, kita menyanyikan satu lagu pujian, This is my desire.
Lord, have your way in me. Baik, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita memberikan hati kita kepada Tuhan sesuai dengan pujian kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat semua kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami bisa melalui aktivitas kami dari pagi sampai pada malam hari ini Tuhan. Tanpa kami sadari Tuhan, satu apapun halangan yang kami lalui itu bisa kami lewati bersama pada malam hari ini Tuhan. Tetapi di balik hal itu Tuhan, kami sadar tak pantas diri kami ini sebetulnya di hadapan-Mu. Tetapi karena pembenaran-Mu, karena kasih-Mu Tuhan yang tak terbatas atas kami, itu yang perlu kami mengucap syukur, baik dari perbuatan kami, pemikiran, perkataan, dan yang lainnya Tuhan yang tanpa sadar kami lakukan Tuhan untuk menjauh daripada Engkau. Tapi terima kasih Tuhan, terima kasih semua berkat-Mu dalam kehidupan kami ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang telah berkumpul di media online saat ini Tuhan, melalui ibadah NYG. Kau tahu apa yang menjadi satu pergumulan kami pada malam hari ini. Tak lain daripada memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dengan berjalannya ibadah dari awal sampai pada saat ini Tuhan Yesus, kami sangat senang bagaimana kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu di mana haruskah mengasihi sesama dan Engkau Tuhan Yesus dengan dua hukum kasih pada malam hari. Saat ini Tuhan, kami menyampaikan setiap pergumulan, doa kami bersama. Ada banyak orang-orang di luar sana Tuhan masih menyalahkan sebuah kehidupan ini. Bahkan Tuhan tanpa sadar bisa merugikan diri sendiri Tuhan. Dengan masalah yang mereka hadapi. Tapi seakan-akan seolah-olah atau tidak memiliki satu solusi, jalan keluar yang harus mereka tempuh. Kami berseru pada malam hari ini secara bersama-sama, anak-anak di NYG ini Tuhan Yesus, untuk saling mendoakan satu sama yang lain. Atas setiap yang kami alami Tuhan, atas setiap yang orang luar sana Tuhan yang mereka hadapi. Terutama pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Engkau tahu apa yang menjadi setiap pergumulan kehidupan bangsa ini Tuhan, anak-anak seluruhnya. Baik dalam negeri maupun dari luar negeri Tuhan Yesus. Ancaman yang sedang melonjak saat ini Tuhan. Baik dalam negara ini, ada banyak kasus-kasus yang terus-menerus diproduksi oleh dunia ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan bisa mengatasinya dengan setiap hal-hal ini Tuhan. Bahkan orang-orang yang mengalaminya Tuhan Yesus, Engkau memberikan suatu penghiburan atas mereka. Mereka ditinggalkan keluarga, mereka putus pekerjaan Tuhan Yesus. Bahkan pada masa pandemi ini Tuhan, banyak orang mengalami suatu hal yang buruk dalam keluarga dengan perekonomian yang semakin merosot Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak membatasi iman kami di hadapan pada saat ini. Untuk kami tidak gentar apapun Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami tak lupa berdoa buat setiap keluarga kami. Orang tua kami, kedua orang tua kami yang masih menyayangi kami sampai saat ini Tuhan. Dalam setiap problema kehidupan keluarga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Banyak sekali pergumulan-pergumulan. Baik perekonomian saat ini Tuhan Yesus di keluarga. Pendidikan seorang anak. Bahkan kebutuhan yang harus kami tempuh bersama dalam keluarga. Dan kami tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka saat ini. Begitu kehidupan kami yang jauh dari orang tua, ada yang di perantauan Tuhan Yesus yang menyambung hidup dengan perkuliahan, ada yang menyambung hidup karena pekerjaan Tuhan. Dan yang terjadi dengan mereka saat ini begitu jarak yang jauh atas kami. Tetapi kami percayakan semuanya di tangan Tuhan, bahwa mereka dalam keadaan baik dan utuh saat ini Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penderitaan dalam setiap keluarga kami Tuhan, biarkanlah kami saling membahu Tuhan Yesus, untuk saling mengasihi Tuhan, seperti firman-Mu pada malam hari ini. Dan mendorong dalam kasih itu Tuhan Yesus, dalam keluarga. Saat ini Tuhan kami berdoa buat
NYG dan PPNB, para pengurus saat ini sampai ke anggota-anggota Tuhan. Di mana mereka harus menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus, terkhususnya di Kepulauan Nias Tuhan. Di mana dalam keluarga kami masih banyak keluarga yang masih belum menerima Engkau sebagai juru selamat dalam kehidupan. Dan itulah Tuhan yang kami nyatakan bagi mereka menjadi garam dan terang dunia melalui PPNB dan NYG Tuhan Yesus. Karenanya kami bisa membawa jiwa-jiwa dan memenangkan itu di hadapan-Mu Tuhan. Karena Injil adalah untuk semua orang Tuhan. Untuk perlu mereka mengenal semua ajaran keselamatan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami untuk hal itu Tuhan. Begitu saat ini Tuhan kami berdoa buat saudara Gusman Bule Tuhan Yesus. Di kampus yang ia tempati saat ini rata-rata mahasiswa dalam keadaan sakit. Tuhan, dengan segala apa usaha yang harus kami miliki saat ini, dengan jarak yang begitu jauh antara kami Tuhan Yesus, tapi kami tidak bisa melakukan apa-apa selain berdoa, berseru dalam nama-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sanggup melawat, Tuhan sanggup menyembuhkan setiap penyakit yang mereka alami saat ini. Pengobatan yang begitu mereka gunakan Tuhan, Engkau jamah, pulihkan keadaan ini. Begitu Tuhan dengan saudara Faseki keluarganya dan yayasan sekolah kehidupan dan keluarganya dalam keadaan sakit Tuhan Yesus. Kami percayakan dalam tangan-Mu beliau pada malam hari ini bersama rekan-rekan di sana Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Bahkan keluarganya yang sedang sakit. Tuhan bukakanlah jalan solusi bagi mereka. Dengan cerita mereka yang saat ini Tuhan. Dengan kelemahan fisik yang mereka hadapi. Begitu juga Tuhan Yesus kami berdoa buat saudari Erli Ulu Tuhan Yesus. Begitu jemaat yang di sana Tuhan, bahkan gembala pun yang mengembalakan di sana Tuhan mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Begitu juga anak didik mereka Tuhan yang butuh darah merah Tuhan Yesus. Dalam sakit penyakit yang ia alami. Kami percayakan Tuhan semuanya di dalam tangan. Apapun yang mereka alami saat ini Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan ini. Kami tahu bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa kami manusia ini Tuhan yang tidak punya apa-apa. Begitu juga Tuhan rekan-rekan kami yang sedang sakit baik di NYG maupun di PPNB Tuhan yang terpapar COVID. Ada saudara Ezra Tuhan Yesus. Saudara Arimus Tuhan Yesus. Kadian Waru Tuhan. Bahkan yang lainnya Tuhan Yesus. Kami percayakan dalam tangan-Mu Tuhan. Keadaan mereka. Terutama saudara Triaman. Yang ada di Sulawesi saat ini. Keluarganya juga yang begitu sakit Tuhan Yesus. Dan tak bisa mau ngapain. Bingung harus bagaimana Tuhan. Kebutuhan yang begitu jauh dari orang tua saya ini Tuhan Yesus. Mereka harus bagaimana? Mengeluh sama siapa Tuhan Yesus selain daripada Engkau saat ini. Kami percayakan kehidupan mereka saat ini Tuhan walaupun kami saat ini begitu jauh dan jarak yang begitu sangat-sangat jauh Tuhan. Kami percaya. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan, sanggup melawan, sanggup untuk menyembuhkan. Dalam nama kuasa Yesus Kristus ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami semua. Baik setiap doa kami yang masih belum kami ingatkan Tuhan untuk berdoa. Kami juga Tuhan tak lupa berdoa buat adik-adik kami yang kecil dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang tak bisa mengapa-ngapai Tuhan, yang belum mengenal Injil-Mu sama sekali Tuhan Yesus. Kami percayakan kehidupan mereka dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang dewasa nantinya, yang akan hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan ketika mereka dewasa dan mengenal Injil-Mu Tuhan Yesus sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami pada malam hari ini di dalam kuasa Yesus Kristus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih kepada Kak Ceka. Sekarang kita akan tiba di diskusi. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin sharing atau ingin menambahkan pemaparan kebenaran firman Tuhan. Kita tadi telah
mendengarkan dari Kak Molly, dan jikalau ada teman-teman yang ingin lagi sharing, dipersilakan. Shalom teman-teman semua. Shalom. Ya, kita sangat bersyukur bahwa malam hari ini kita boleh diberkati firman Tuhan lewat hamba-Nya Molly, ketua kita yang sedang menggantikan daripada teman kita yang lagi ada gangguan jaringan. Terima kasih. Ya, malam hari ini kita sangat diberkati firman Tuhan bahwa tentang mengasihi Tuhan dan juga tentang mengasihi sesama. Ya, kita percaya teman-teman, memang betul sekali firman Tuhan malam hari ini. Biarlah hari-hari ini kita terus datang kepada Tuhan. Kita tunjukkan iman kita, kasih kita kepada Tuhan. Apalagi dengan dunia saat ini yang sedang menakutkan, khususnya untuk COVID. Maka inilah saatnya kita datang kepada Tuhan. Tidak ada lagi namanya menikmati hidup sendiri tanpa Tuhan. Ini saatnya kita harus sadari bahwa ini waktunya kita terus mendekat kepada Tuhan. Tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kita minta perlindungan, kita minta pertolongan. Ya, kita bersyukur sekali kalau keadaan khususnya untuk pulaunya saat ini tidak seperti dengan di luar, seperti di Jawa sini. Ini udah zona, di tempat saya di Kerawang Barat, dan ini sebelum-sebelumnya masih zona merah dan sekarang udah zona hitam. Maka untuk itu teman-teman, mari terus kita dukung Pulau Nias. Kita bersyukur kalau masih, ya kedengarannya masih aman-aman saja. Tetapi kelihatannya itu sudah mulai ya menyebar virus kemana-mana. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa keluarga kita Pulau Nias pasti akan tetap terlindung. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hidup. Sama seperti firman Tuhan malam hari ini, satu kebenaran firman Tuhan yang saya diseringkan tadi dalam Mazmur 91, bahwa orang yang tetap diam dalam hadirat Tuhan, maka mereka akan tetap terlindung. Mereka akan tetap aman. Ya, maka malam hari ini juga diteguhkan bahwa tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Ya, karena itulah hukum yang terutama dan yang utama. Jadi biarlah dengan keadaan saat ini itu tidak menakutkan, ya tidak menguasai hidup kita tentang ketakutan, tetapi kita percaya. Kita tetap optimis dalam hidup ini seperti biasa. Ya, karena kemarin teman-teman saya sharing bahwa saya juga sudah mengalami kena kemarin COVID. Ya puji Tuhan, ya memang tidak enak. Ya, tetapi satu hal yang yang membuat saya bisa cepat sembuh, yaitu ketakutan jauh. Ya, karena saya nggak kepikiran, karena walaupun di sekitar sana sini saya melihat dan mendengar, menyaksikan sendiri, sakit sedikit sudah meninggal, sakit sedikit sudah parah. Dan itu saya jauhkan dalam pikiran saya, dalam hati saya, bahwa saya akan cepat sembuh, saya akan sembuh. Ya puji Tuhannya, dalam 2 hari udah mulai ada tanda-tanda kesembuhan. Nah, saya ingatkan bahwa kalau kita udah mulai takut, secara kedokteran dikatakan bahwa kesehatan kita menurun, jiwa kita akan terganggu. Maka untuk itu teman-teman jangan takut, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalaupun kita diizinkan oleh Tuhan mengalami sakit, percaya itu kesempatan kita untuk sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Terus berdoa. Kita percaya apapun yang terjadi itu adalah salah satu peringatan. Dia ingatkan kita. Sekali lagi tujuan Tuhan tidak untuk membinasakan kita, tidak untuk menyiksa kita, tetapi mengingatkan
sekali lagi bahwa penyakit, apalagi COVID ini bukan dari Tuhan. Itu adalah pekerjaan si iblis. Tapi Tuhan izinkan. Tetapi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap selalu bersama dengan kita. Maka satu pesan saya, jangan takut. Ini biarlah hari-hari ini kita satu dengan yang lain saling menguatkan. Tidak saling memikirkan lagi, tidak saling menunjukkan lagi, siapa yang hebat, jangan. Tapi kita saling menguatkan. Amin. Ya, jadi saya sendiri sangat bersyukur dengan teman-teman semua. Walaupun kita ada di mana-mana, persatuan kita, kesatuan kita itu sangat luar biasa. Ya, itu sangat memberkati. Kita awal-awal saya bergabung di grup ini, saya nggak nyangka sampai saat ini kita bisa jumlahnya sudah banyak dan kesatuannya sampai seperti ini. Tanpa kita sadari bahwa ini juga jalan Tuhan untuk menyatukan anak-anak Nias, khususnya anak-anak muda Nias. Mana ada dari dulu seperti ini, tidak ada. Ya, kita sangat bersyukur. Makanya kita sangat bersyukur buat ketua kita Moli dipakai Tuhan. Ya. Walaupun dalam kesederhanaan, ya inilah kita tampil apa adanya. Ya. Tapi kalau kita melakukan untuk Tuhan, kita percaya ini adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka satu pesan saya, jangan takut. Kita punya Tuhan, supaya kita tetap sehat, tetap kuat. Amin. Ya, itu aja pesan dari saya. Berkati kita semua. Ya, Fifu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Kak Reva. Jika ada dari teman-teman yang lain, silakan. Shalom. Halo. Shalom. Ada sukacita. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, firman Tuhan ya, firman Tuhan yang sangat luar biasa ya. Di mana pada malam ini kembali mengingatkan kita supaya kita mengasihi Allah dengan segenap hati. Amin. Jangan pada situasi ini karena COVID kita tidak bisa mengasihi Allah kan? Ya, justru itu karena situasi yang begitu sangat yang sangat luar biasa, tetapi disitulah kita dekat kepada Tuhan. Mungkin di balik ini semua ada rencana Tuhan, ya kan? Tapi kita bersyukur semuanya karena firman Tuhan tadi berkata, kasihilah Tuhan Allahmu ya dengan segenap hatimu ya. Kasih itu kadang kita bilang ya gampang, bagi saya sulit. Apalagi kan kalau kita secara manusia kan kadang-kadang kalau ada musuh kita itu ya dia yang sudah salah, masa kita minta maaf, masa kita kasihi, ya kan? Ya, jujur aja kalau dia yang bersalah, masa aku yang maafkan dia, masa yang aku itu sulit bagi saya kan. Ya kita sebagai anak-anak Tuhan kita belajar ya. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, demikian juga kita juga mengasihi sesama kita. Amin. Apalagi kepada Tuhan, kita mengasihi lebih sungguh lagi. Saya nggak tahu kayak gimana gitu. Ya sangat penting bagi kita untuk mengasihi Tuhan. Ya, ada banyak yang kita alami saat ini, apalagi di bangsa kita tidak bisa melakukan aktivitas saja, kita tidak bisa. Ibadah saat ini terbatas. Kita bukan lagi seperti yang dulu, ya kan? Kalau yang seperti dulu bisa salam-salaman atau kalau senyum bisa kelihatan. Saat ini nggak bisa karena tutup masker. Kita tidak bisa wajahnya cantik, ganteng, nggak kelihatan lagi. Nah, makanya pada malam ini kita belajar bersama-sama supaya kita bagaimana supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Nah, ketika kita dikasih waktu, kesempatan, gunakanlah itu untuk melayani Tuhan. Jangan katakan, nggak ada kesempatan, nggak ada waktu.
itu sibuk dalam segala macam. Jangan. Ya, mungkin saat ini baik-baik, kita tidak tahu nanti pada kemudiannya, ya kan? Nah, oleh sebab itu marilah kita sama-sama semasa ada kesempatan kita menggunakan untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak minta apa yang kita punya, tetapi yang Tuhan mau itu hati kita itulah gitu. Hati yang bukan hati yang dalam, tapi keseriusan kita itu yang Tuhan mau. Ya, ya. Karena kalau ada firman Tuhan yang berkata di situ di 1 Timotius, dia berkata di situ, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemas, tetapi apa yang kudus. Berarti walaupun kita tidak kudus, tapi kita berusaha. Amin. Ya kan, kita berusaha dengan baik-baik. Kami di sini di STT ini sangat luar biasa, ada banyak masalah, ada banyak goncangan iman, ya kayak gimana lagi, mungkin Tuhan, kita tahu bahwa ada yang Tuhan kerjakan di balik itu semuanya. Amin. Oleh sebab itu, kita pada malam ini, firman Tuhan yang kita sudah dengar, jangan hanya ketika kita dengar walaupun hanya melalui via Zoom, tetapi nanti ketika kita berpisah, akhirnya bukan lagi firman Tuhan, tapi apa? Wah, ada yang enak-enak ini. Ya, apalagi kan kita membahas segala sesuatu bukan firman Tuhan lagi. Yang kita bahas bagaimana supaya kita dapat apa besok, apa yang kita kerjakan. Seperti ya banyak macam lah kita ya. Kita hamba, kita sebagai calon hamba Tuhan, kita belajar. Amin. Gunakanlah kesempatan itu, waktu yang ada jangan tunda-tunda. Soalnya waktu itu sangat berharga sekali. Ya, waktu itu tidak kembali lagi, selalu maju. Oleh sebab itu, marilah kita gunakan itu. Jangan katakan, wah saya tidak bisa, sibuk segala macam, jangan. Tapi pada malam ini, puji Tuhan, hambanya Bang Moli sangat luar biasa. Kami saya tidak bisa, tapi hanya doa yang kami lakukan. Oleh sebab itu tetap semangat dalam keluarga, pelayanan, dalam menempuh studi, tetap semangat. Saya sudah katakan sukacita terus, apapun masalah jangan pandang itu, situasi apapun jangan pandang itu, tetapi tetap bersukacita. Amin. Ya, saya senang sama Bang Muli. Wow, happy banget ya. Sukacita membuat saya wah, coba kalau kayak gitu aku ya. Tapi nyatanya nggak bisa juga. Ini beda-beda kan, tidak sama. Ada karunia-Nya juga, ya kan. Tapi bagus. Saya sangat bersyukur sekali ya, teman-teman. Pada malam ini saya minta dukungan doa ya. Tapi tadi, wah saya belum sempat ya. Ada teman saya yang sudah kena COVID, ya saya sudah sampaikan, namanya Denny Negola, ya. Tapi saat ini ada di isolasi di rumah sakit, ya kurang lebih ada 2 minggu lagi lah, ya. Marilah kita dukung dalam doa. Dan kedua, marilah kita dukung dalam doa jemaat-jemaat yang ada di Mandau saat ini yang sedang ada goncangan iman, ya. Mereka sedang sakit, wah saya pusing juga gitu. Aku di sini juga, di sana cuma ada jauh. Nggak apa-apa kalau hanya 1 meter bisa melangkah satu. Ini pun sudah bingung ya. Tapi doa sangat berkuasa. Tidak ada mustahil, pasti Tuhan jaga. Supaya mereka tidak terpecah, maksud saya ya. Mari kita berdoa walaupun yang lain yang melayani tidak apa-apa, kita bersyukur ya. Penting jangan sampai mereka tidak mendengarkan firman Tuhan itu. Ya. Mari kita dukung dalam doa. Nanti teman saya yang ada di sini nanti kita dukung dalam doa, ya. Tapi pesan saya, marilah kita tetap bersukacita, semangat dalam melakukan aktivitas yang kita kerjakan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya kembali kepada hamba. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan, Kaputra Jaya Laya.
Kalau ada lagi dari teman-teman, persilakan. Oke, nggak ada yang masa. Ya, mungkin udah waktunya kali ya. Ayo kali. Salam teman-teman. Masih ada sukacita? Amin. Soalnya pada tegang banget, kasihan. Selamat. Tetap bersukacita di dalam Tuhan ya. Yes. Iya, jangan karena keadaan Amin. dan situasi yang terjadi saat ini kita membuat kita drop. Ibaratnya tidak ada harapan lagi, tapi percayalah di dalam Tuhan ada harapan. Amin. Amin. Ya, tetap di mana tadi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, bahwa jangan kita seperti orang Farisi yang dimana tahu dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi melakukannya tidak sesuai. Tetapi yang dimana kita tetap mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita jangan sok benar. Yang dikatakan tadi, jangan kita merasa sok suci, sok tahu semua, tetapi mending kita tidak tahu apa-apa. Karena yang lebih tahu itu hanyalah Tuhan Yesus sendiri. Supaya hidup kita juga, lewat perbuatan kita, itulah yang orang nilai. Bukan kita sendiri yang menilai diri kita, tetapi yang menilai diri kita adalah orang lain. Kalau kita memuji diri kita sendiri, itu tidak bisa. Kita punya keterbatasan, kita terbatas. Tetapi yang menilai hidup kita adalah orang lain. Bukan diri kita sendiri. Ya teman-teman, yang dimana bahwa di dalam firman Tuhan ini, kita lihat orang-orang Farisi ini, orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Ya, kalaupun mereka memiliki Roh Kudus ada di dalam hati mereka, pasti mereka nggak seperti ini sama Tuhan Yesus. Tetapi marilah kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita, dan mengasihi sesama kita manusia. Meskipun sangat susah ya dalam hidup kita, tetapi belajar terus, ya, belajar terus untuk mengasihi sesama kita, meskipun sesama kita suka menjelekkan kita, tidak suka dengan kita, tetapi terus kita mengasihi, ya, karena Tuhan Yesus lebih dahulu sudah mengasihi kita, Dia sudah menderita untuk kita. Apa yang kita lakukan? Marilah kita lakukan perintah yang Tuhan perintahkan bagi kita, yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita manusia. Ya, untuk pada malam hari ini, mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan pernah iman kita kendor, terus hidup kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Jadi saluran berkat bagi sekitar kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Bagaimana teman-teman? Cukup atau lanjut? Tergantung dengan kesepakatan waktu lah, Kak. Tergantung worship. Oh gitu. Kalau memang waktunya udah selesai ya udah kita cukupkan, mungkin minggu depan lagi gitu. Kalau kita lihat jam sudah menunjukkan